Sobat Brainly, kali ini kita akan membahas pertanyaan mengenai sistem reproduksi. Nah, setelah terjadi ovulasi, serangkaian perubahan masih terjadi di ovarium dan uterus, yaitu pada fase berikut kecuali ada pilihan jawaban fase folikular, ada fase luteal, fase post-ovulasi, dan fase sekresi. Nah, sebelum kita untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita bahas secara singkat mengenai siklus menstruasi yang ada hubungannya dengan pertanyaan tersebut. Menstruasi adalah proses meluruhnya sel telur yang tidak dibuahi dan kemudian dikeluarkan bersama jaringan yang terbentuk di dinding uterus atau endometrium. Nah, siklus menstruasi itu berkaitan dengan pembentukan dan peluruhan sel telur dan juga endometrium. Nah, umumnya itu berlangsung selama 28 hari. Nah, siklus menstruasi itu terbagi menjadi 4 fase berdasarkan periode waktunya. Yang pertama adalah fase menstruasi. Pada fase ini, sel telur itu mati karena sel telur yang tidak dibuahi itu akan mati dan endometrium akan meluruh. Sel telur yang tidak dibuahi meluruh bersama dengan jaringan epitel dan lendir pada endometrium. Proses ini dipengaruhi oleh menurunnya atau bahkan tidak adanya hormon estrogen dan progesteron. Kemudian fase yang kedua, fase folikuler atau fase reparasi atau fase proliferasi, ini terjadi pada hari ke-6 dan sampai hari ke-10. Pada fase ini endometrium mulai bertumbuh dan menebal, sedangkan folikel mulai matang. Hormon yang berperan dalam fase ini yang pertama adalah FSH. FSH ini mempengaruhi perkembangan dan pematangan folikel. Kemudian, karena folikel tersebut mulai matang, folikel tersebut akan menghasilkan hormon estrogen, di mana hormon estrogen ini mempengaruhi pertumbuhan dan penebalan lapisan endometrium pada uterus. Kemudian fase yang ketiga adalah fase fertil atau fase ovulasi, terjadi pada hari ke-11 sampai ke hari ke-18. Pada fase ini, folikel matang melepaskan sel telur atau yang disebut sebagai ovulasi dan lapisan endometrium mulai menebal. Pelepasan sel telur atau ovulasi ini disebabkan oleh meningkatnya luteinizing hormone atau LH secara tiba-tiba. Hal ini disebabkan meningkatnya hormon estrogen yang tadi dihasilkan oleh folikel. Hormon estrogen ini menghambat produksi FSH namun merangsang produksi LH. Nah, folikel kemudian memproduksi hormon progesteron yang akan merangsang terjadinya ovulasi dan kemudian juga merangsang pertumbuhan endometrium pada uterus. Ovulasi itu biasanya terjadi pada hari ke-14. Kemudian fase berikutnya adalah fase luteal. Pada fase ini, sel telur yang matang sudah berada di tuba Fallopi. Nah, folikel the graft atau folikel matang yang tadi yang pecah itu berubah menjadi corpus rubrum. Nah, corpus rubrum ini dipengaruhi oleh LH akan membentuk korpus luteum atau badan kuning. Nah, korpus luteum akan menghasilkan progesteron di mana hormon progesteron ini berfungsi untuk mempersiapkan endometrium untuk menerima embrio. Nah, jika tidak ada pembuahan, maka korpus luteum berubah menjadi korpus albicans sehingga mempengaruhi kadar hormon progesteron dan estrogen yang akan mempengaruhi situasi pada endometrium atau mengakibatkan meluruh atau tidaknya endometrium. Nah, itu tadi ada 4 fase pada siklus menstruasi. Nah, sekarang kita kembali kepada pertanyaan. Setelah terjadi ovulasi, serangkaian perubahan masih terjadi di ovarium dan uterus pada fase berikut kecuali. Nah, ini jawabannya adalah fase berdasarkan penjelasan yang tadi,
Ini jawabannya adalah fase folikuler. Kenapa? Karena fase folikuler itu adalah fase pembentukan folikel di mana sel telur itu mulai bertumbuh dan matang. Nah, kita lihat opsi yang lain. Kalau fase luteal ini adalah fase yang berlangsung setelah ovulasi. Nah, pada masa ini lapisan endometrium mulai menebal agar siap menerima embrio. Kemudian pada fase post-ovulasi itu sama dengan fase luteal, yaitu persiapan endometrium menerima embrio dan menebalkan lapisan dinding uterus yang dipengaruhi oleh hormon progesteron. Nah, kalau fase sekresi ini sama dengan fase luteal dan fase post-ovulasi. Hanya istilah saja yang berbeda. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pertanyaan tersebut. Semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Brainly. Tetap semangat belajar. May you have a brainly day.